Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu poin di bab desa kota, yaitu interaksi desa dan kota. Nah, yang pertama, interaksi desa dan kota ini, yang namanya interaksi pasti ada hubungan timbal balik ya. Jadi interaksi desa kota itu adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara desa dan kota, yang menimbulkan gejala baru atau kondisi baru seperti gerakan penduduk, gerakan barang, gerakan uang, dan gerakan informasi. Kita dapat melihat di gambar ilustrasi ini merupakan sebuah kota dan ini desa. Jadi jika kita lihat dari segi arus barang, jadi seperti air, energi, makanan segar, dan bahan mentah itu akan disuplai dari desa ke kota. Sedangkan sebaliknya dalam hal untuk barang, nanti dari kota ke desa itu akan mensuplai makanan olahan dan barang olahan seperti itu. Begitupun dengan orang atau penduduk. Jadi penduduk atau orang ini dari desa menyuplai tenaga kerja, dan dari kota itu menyuplai pensiunan atau jasa ahli. Misalkan maksud dari pensiunan dan jasa ahli ini adalah orang-orang yang sudah tidak produktif di usia lebih dari 60 tahun, biasanya mereka akan kembali ke desa, misalkan seperti itu. Dan orang-orang dengan keahlian seperti keahlian pertanian atau agriculture atau teknologi pertanian itu biasanya mengembangkannya di desa untuk pertanian. Dan untuk keuang, nah, jadi orang desa itu biasanya eh, membuat tabungan atau ini investasi itu ke kota, misalkan dengan cara menjual bahan ternak, barang ternak, atau menjual hasil kebunnya itu ke kota dan akan menghasilkan tabungan. Sementara itu, orang kota biasanya akan berinvestasi di desa berupa misalkan lahan sawah atau lahan perkebunan seperti itu. Nah, nanti orang desa pun biasanya akan memberikan aspirasi ke kota untuk objeknya seperti ide atau sesuatu keilmuan seperti itu akan menjadi aspirasi dan akan diserap oleh orang-orang di kota, dan orang kota akan memberikan hasil dari ide-ide yang diberikan dari desa ini ke berupa media itu ke desa kembali seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari interaksi ya, secara simpelnya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Menurut Edward Woolman ada 3 faktor, yaitu wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Ini bisa kalian lihat, ini adalah misalkan contoh wilayah A dan ini adalah wilayah B. Misalkan wilayah A ini surplus sumber daya X dan wilayah B ini minus sumber daya X, maka nanti wilayah A dan wilayah B ini akan saling bekerja sama untuk saling menutup kekurangan dari masing-masing. Contohnya misalkan di perkotaan itu jarang sekali ada yang menanam sayuran misalkan. Nah, nanti akan disuplai dari wilayah A ke wilayah B. Nah, nanti dari wilayah B ini akan dari wilayah perkotaan ini bisa saja memberikan teknologi atau memberikan eh, keuntungan seperti uang itu akan masuk ke desa, ke wilayah A seperti itu. Jadi ini ada yang namanya complementary atau saling melengkapi. Lalu yang kedua adalah kemudahan pemindahan ruang atau spatial transfer ability. Pemindahan dalam ruang ini berupa pemindahan manusia, barang, dan jasa atau informasi yang dipengaruhi oleh jarak yang relatif dekat. Jadi misalkan faktor yang sebuah desa dan kota ini akan dapat berinteraksi dengan baik jika adanya special transfer ability-nya itu sangat baik. Misalkan di sini jaraknya cukup dekat. Misalkan dari desa ke kota itu hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, berarti kedua wilayah tersebut, wilayah A dan wilayah B, ini dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki interaksi yang cukup baik.
Sebaliknya, jika jaraknya itu cukup jauh dan transportasinya ini tidak baik, maka wilayah tersebut mungkin interaksinya akan buruk gitu ya, akan jelek gitu. Nah, yang terakhir adanya kesempatan intervensi atau intervening opportunity. Jadi adanya kesempatan campur tangan yang menghambat interaksi dan adanya sumber daya pengganti sehingga interaksinya lemah. Misalkan interaksi ini melemah. Kenapa dia interaksinya melemah? Karena sebenarnya di wilayah A ini sebenarnya harusnya wilayah B ya. Ini wilayah A, ini wilayah B, ini wilayah C. Meskipun jarak wilayah A dan wilayah B ini eh, berdekatan, namun ternyata di sini surplus sumber daya X dan di sini surplus sumber daya X. Jadi sama, jadi mereka tidak akan melakukan hubungan interaksi. Sementara di sini pun sama-sama memiliki minus sumber daya Y. Misalkan wilayah A pun sama, jadi sehingga wilayah A dan wilayah B ini tidak melakukan interaksi, melainkan mereka berinteraksi dengan wilayah C yang memiliki surplus sumber daya X. Jadi wilayah C ini akan mensuplai sumber daya X-nya seperti itu. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah zona interaksi desa kota. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor identifikasi wilayah-wilayah interaksi ya. Nah, menurut Bintarto, interaksi desa kota itu membentuk zonasi-zonasi. Nah, seperti ini gambar ilustrasi zonasinya. Kita perhatikan yang pertama itu city, ini yang di paling atas, ini disebut dengan pusat atau central business district atau pusat kota. Yang kedua adalah suburban. Suburban ini adalah kawasan pengelaju atau kawasan commuters. Lalu yang ketiga itu adalah suburban fringe atau jalur tepi suburban perkotaan. Ini adalah merupakan batasan dari kawasan perkotaan dengan kawasan desa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah urban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan paling luar. Jadi ini merupakan batasan kota yang paling luar gitu ya. Biasanya memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri seperti kota, namun dia tidak memiliki inti kotanya atau CBD-nya, Central Business District. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kelima itu adalah rural urban fringe. Itu adalah jalur batas desa dan kota. Jadi ini ditandai dengan pola penggunaan lahannya campuran. Misalkan dari urban fringe sampai ke city ini biasanya bangunan perkotaan. Nah, ini mulai nih dari rural ini seperti campuran. Jadi mulai dari perumahan, lalu persawahan, pertanian, perkebunan, ini lebih kecampuran. Lalu yang terakhir itu adalah rural atau wilayah pedesaan, yaitu wilayah masih memiliki atau menitik beratkan kepada kegiatan pertanian atau agriculture. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.